Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi hari ini itu tanggal tanggal 13 Maret 2021. Seperti biasa, kita ada di series eh, kita ada di series 5 saham yang paling banyak diakumulasi untuk periode 8 sampai 12 Maret 2021. Nah, seperti kita tahu bahwa minggu ini itu hari efektif bursa cuma 4 hari. Karena tanggal 11 kita libur, tanggal 12-nya masuk. Jadi efektif bursa 4 hari. Nah, sebelum kita masuk ke saham-saham yang ada hari ini, ada baiknya kita lihat dulu minggu kemarin ada saham apa aja. Jadi ini adalah kurang lebih rekap minggu kemarin. Yang ini saya urutkan dari yang gennya paling besar. Ada RALS, ada Akra, ada Kalbe, ada SMGR, ada ini ISG-nya kemarin 1,6% sepanjang minggu ini. Lalu ada DKFT yang sepertinya baru bergerak, low-nya, high-nya 179, close 172. Dan ada MAPI yang ternyata di luar dugaan malah turun. MAPI, jadi ada ini. Jadi so far ada beberapa yang negatif, ada beberapa yang positif. Cuma MAPI sendiri memang sempat sentuh high di 885. Sama kayak contoh Akra juga. Akra ini sempat 3.770 atau udah kena target yang kita coret-coret kemarin di video kemarin. Lihat aja. Ada RALS juga kemarin dan seterusnya. Ini bisa dilihat masing-masing. Nah, sebelum masuk ke sahamnya, kita sekarang lihat market untuk pekan depan seperti apa. Nah, untuk pekan depan ini kemarin prediksi kita bahwa untuk agak pesimis sedikitnya market koreksi ke sini 6.180-an dan ternyata benar. 6170 dia koreksi, lalu dia rebound lagi dan sekarang tembus 6.350 dengan gap up. Ini bagus banget. Hopefully ini adalah breakaway gap. Hopefully ya, cuma saya belum lihat volumenya. Coba sebentar saya lihat dulu ya. Tanggal 12 kita lihat. Value transaksi kemarin 12 triliun, nggak terlalu besar. Cuma ya hopefully ini memang breakaway gap lah, karena rata-rata transaksi harian bursa memang sekarang udah di angka 12 sampai 15 triliun. Kemarin nyampe 18 triliun average, cuma sekarang udah menurun. Terus buat market gimana, Frans? Kalau saya pribadi masih cukup optimis sama market. Targetnya di berapa? Targetnya masih sama seperti kemarin di channel Telegram. Saya kalau nggak salah ada sebut targetnya. Oke, sebentar. Kalau nggak salah 6.400 something. Nah, ini 6.433 sampai 6.473. Ini target ISG saya. Masih target ISG saya. Dibuat bulan Maret tanggal 2. Jadi target ISG saya masih sekitar situ. Dari situ ya kita review lagi. Kira-kira bisa lanjut naik atau tidak. Atau justru koreksi. Seperti itu. Nah, itu untuk ISG. ISG so far sentimen yang paling banyak beredar di pasaran, yang cukup ditakuti di pasaran itu adalah naiknya yield bond US. Padahal kemarin nggak ada tuh suara-suara yield bond US. Suaranya kemarin adalah Dow naik, ISG naik. Sekarang waktu Dow naik, ISG turun. Waktu di sini Dow naik, ISG turun. Ya apa pikiran dasar manusia? Pasti nyari alasan apa lagi yang bisa dipakai. Oh, ternyata yield bondnya naik. Karena yield bondnya naik, makanya marketnya turun. Jadi Dow naiknya sekarang udah diabain. Nanti kalau yield bondnya udah nggak bekerja, baru nyambungin sama Dow lagi. Jadi seperti itu aja. Jadi kalau menurut saya ya saya percaya price action, percaya technical. Ya menurut saya investor asing pun kalau mau lanjut jualan lagi masih harus ada kepentingan untuk kerek sampai angka tadi maksimal 6473 ya, hopefully bisa 6500, tapi let's see. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke 5 saham yang paling banyak diakumulasi. Ada beberapa saham yang masuk lagi, tapi ada beberapa saham yang tidak juga. Jadi yang tidak itu bukan berarti jelek ya, sekali lagi. Yang tidak itu bukan berarti jelek. Oke. Yang pertama itu adalah RALS. Itu adalah RALS. RALS ini saham yang sempat disebut minggu kemarin juga.
ini so far setelah kena resisten yang kita coret kemarin, hanya koreksi lagi ya, koreksi di satu area konsolidasi sini antara biru dan merah, dan statusnya masih akumulasi. Bahkan untuk hari terakhir perdagangan pun tanggal 12 itu masih akumulasi dan retailnya jualan. Jadi buat RALS ya bagi saya masih menarik. Bagi saya masih menarik karena target harga yang di sini udah kena, tinggal saya upgrade target harga ya, kurang lebih sini. Nah, kurang lebih sini kalau kita lihat di sini ternyata pas sama di sini ada satu support yang para tertembus juga. Seperti itu. Jadi risk lebih kecil daripada reward lebih besar. Nah, itu terkait untuk saham RALS. Jadi seperti itu analisanya. Tapi kalau Bapak Ibu mau adjust time frame yang Bapak Ibu mau sendiri ya silakan. Cuma kalau dari saya seperti ini, trading coret-coretannya, atau kita mau pakai shadow-nya. Pakai shadow juga bisa. Shadow-nya kita anggap sebagai higher low. Itu bisa banget. Nah, ini tergantung pilihan Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Itu yang pertama RALS. Lalu yang kedua itu adalah KLBF. Yes, KLBF masuk lagi. KLBF masuk lagi. Ini KLBF akhirnya breakout juga. Ini adalah saya tambahin ke kanan. Ini adalah trend line besarnya di sini. Dari sini kita sambung juga sama. All time high-nya di sini sempat sekali. Nah, dia udah breakout. Volumenya juga cukup oke. Akumulasinya apalagi bagus banget, broker sultan semua. Ya, ini saham KLB. Stopnya di mana ya? Stopnya tentu kalau balik lagi ke bawah garis merah itu sudah harus stop. Rewardnya yang pertama ya paling 1.700 itu udah cukup oke kalau bisa dapat. Seperti itu. Ini KLB sendiri sentimennya vaksin merah putih, produksi vaksin merah putih mungkin akan terlibat. Lalu ada obat yang saya udah bahas di Instagram bahwa KLB ini salah satu perusahaan, entah satu-satunya atau salah satu, saya kurang tahu. Cuma yang pasti KLB ini sudah mempersiapkan capex yang cukup besar buat pengembangan vaksin, buat pengembangan obatnya. Obat vaksinnya juga udah masuk tahap 2. Sekarang berita-berita vaksin udah nggak terlalu in lagi. Kemarin datang vaksin AstraZeneca, market ya biasa aja. Jadi market udah jenuh sama berita vaksin. Nah, biasanya habis vaksin kan terbitlah obat. Nah, salah satu yang udah cukup ready ya, salah satunya KLB. Itu kalau ngomong soal sentimennya. Cuma dari bandarmologinya kurang lebih seperti ini buat KLB. Gitu. Itu KLB yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah Pakuwon. Nah, Pakuwon ini akumulasinya juga lumayan bagus. Udah breakout juga. Ini Pakuwon kita sebut beberapa kali juga di channel Telegram. Nah, ini Pakuwon masih akumulasi. Ini waktu jatuh ke sini masih akumulasi. Jadi Pakuwon ini akumulasi terus. Kalau kita lihat chart PDM-nya juga akumulasi terus. Jadi ini Pakuwon salah satu yang menarik buat kita ini. Ini breakout nih akhirnya nih, setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mencoba, akhirnya di percobaan yang keempat dia berhasil breakout, close dengan volume meyakinkan, dengan candle yang cukup oke. Ini Pakuwon targetnya sampai mana? Pakuwon target saya mana, kita bisa set. Misalkan ini time frame nya kejauhan, kita set aja gini, kita kecilin, kita lihat ya paling deket ya emang sampai sini. Berapa nih? 625, cuma saya rasa sih bisa lebih dari itu. Yang pasti risknya kalau dia close lagi di bawah 580 atau 585 itu bisa stop dulu, apalagi dengan volume yang signifikan. Seperti itu. Atau kalau kita mau main cukup agak panjang sedikit ya, kita pasang stop lossnya di swing low yang di sini di 560. Tentu kalau kita mau pasang swing low di sini, target price-nya jangan cuma ngarep 625, tapi kita harus ngarep target price yang lebih lagi. Kita harus ngarep target price, next target price-nya misalkan di sini. Saya di sini 690. Seperti 690 sampai 700 lah. Gitu. Jadi itu buat saham Pakuwon. Saham yang ke berapa tadi? Kedua ya. Yes, kedua. Lalu selanjutnya itu adalah saham RALS. Jadi selanjutnya adalah saham RALS. Saham RALS juga masih menarik. RALS udah ya? RALS udah, sorry. Saham ISAT yang ketiga. Saham ISAT cukup menarik.
Saham ISAT cukup menarik. Ini konsolidasinya udah lama banget. Ini ada support kecil di sini. Tapi kalau kita mau main swing lumayan besar, kita bisa pasang support di sini. Target price-nya kemana? Target price-nya kita lihat aja candle sebelumnya. Target price-nya kisaran sini. 6.870 lah. Nah, ini risk reward-nya menarik banget sih kalau menurut saya. Apalagi kalau kita mau pendek aja di sini. Risk reward-nya menarik banget. Kalau ternyata close di bawah sini ya keluar dulu, tunggu di garis merah. Tadi garis merah beli lagi. Pokoknya Indosat ini cukup menarik. Dari awal naiknya pun cukup oke sih. Akumulasinya cukup masif, cukup besar. Dan ini sempat disuspend 1 kali 2 kali suspend. Masih menarik buat saham ISAT. Itu untuk saham ISAT. Bandarmologinya pun menarik kok. Dari tanggal 12-nya pun akumulasi. Jadi di candle terakhir di sini itu akumulasi besar. Itu saham ISAT. Oke. Nah, lantas saham yang terakhir itu ada apa? Saham yang terakhir itu adalah Krakatau Steel. Nah, ini Krakatau Steel sempat kita rekomendasikan di sini juga. Terus ternyata kena stop loss-nya, harusnya udah stop loss 650 terus sampai 6 berapa nih? Turun sampai 625 ya. 610 bahkan turun sampai 610, terus naik lagi, rebound lagi. Terus gimana? Nah, so far Krakatau Steel itu ada akumulasi yang cukup besar dari tanggal 8. Nah, ada akumulasi yang cukup besar. Jadi di kenaikan ini sampai sini itu bukan pullback biasa. Jadi ada akumulasi yang cukup besar, ya hopefully bisa balik lagi di atas area 675. Ini area supportnya 675 dan bisa lanjut. Seperti itu. Itu untuk Krakatau Steel dari view saya. Dan kalau saya lihat sekilas, mohon koreksi kalau saya salah. Saya lihat pola triangle di sini. 1 2. Nah, jadi kalau mau coba ya silakan, tapi pastikan stop di sini. Saya selalu stopnya pakai di higher low-nya. Jadi stop di sini di 610. Targetnya sampai mana ya? Sampai 800 atau 900 aja, itu risk rewardnya udah oke banget. Gitu. Nah, itu saya nggak usah hapus coretannya. Nah, gitu untuk untuk Krakatau Steel yang terakhir. Yang akumulasi YB dan MG. Sebenarnya masih banyak juga saham lain diakumulasi. Ada satu yang diakumulasi MG terus, yaitu PNBN. Ini teman-teman bisa lihat nih, diakumulasi MG terus, nggak berhenti. Kayak dari awal Februari juga diakumulasi MG terus. Nah, diakumulasi MG terus. Ini PNBN juga cukup menarik nih. PNBN cukup menarik. Cuma katanya PNBN lagi ditelisik sama KPK ya. Cuma saya nggak terlalu baca beritanya. Cuma yang pasti PNBN diakumulasi terus sama MG. Gitu teman-teman. Oke, jadi ada 5 saham itu, ada Krakatau Steel, ada RALS, ada ISAT, ada Pakuwon, ada KLBF. Nah, silakan dianalisa masing-masing. Dianalisa lagi, jangan karena saya rekomendasikan teman-teman langsung entry, jangan, tapi tetap analisa lagi dengan dasar ilmu atau dasar metode yang teman-teman punya, seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat siang.